Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Ajak Anak TV. Channelnya keluarga yang suka jalan-jalan dan berpetualang. Sebelum kita cerita panjang-panjang nih, jangan lupa dong di subscribe, di like, di komen, dan share ya konten ini. Oke, lanjut. Video ini terusan dari perjalanan camping kita di Bukit Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Menginap semalam dan paginya barbekyuan sampai kenyang. Nah, dari camping ground, kami kembali ke Bogor. Camping groundnya di Sukabumi, terus kita ke Bogor lagi. Makasih. Ya, betul sih ke Bogor. Tepatnya ke Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. Walaupun judulnya dari Sukabumi ke Bogor, tapi nggak jauh kok. Paling cuma sekitar 5 menitan naik kendaraan. Soalnya tempat kita camping itu memang perbatasan nih, perbukitan Bodogol itu perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Jadinya jangan bingung ya kalau ditanya Bodogol itu di mana sih, Sukabumi apa Bogor? Ya ada kawasan yang masuk Sukabumi, ada yang masuk kawasan Bogor. Kayaknya sih gitu ya, soalnya tempat kita camping itu namanya Bukit Bodogol Camping Ground. Itu masuk wilayah Sukabumi. Tapi tempat yang kita tuju adalah Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol atau PPKA Bodogol atau PPKB. Tapi si PPKAB ini wilayah administrasinya masuk Kabupaten Bogor gitu ceritanya. Dek, enakan aja short apa yang long, Dek? Enakan yang ini apa yang kanvas? Ada enak-enak aja. Sama aja. Kalau yang penting upload. Kan kalau short kan lebih hangat dalamnya. Ini kalau hujan lebih nggak bocor juga. Kalau long luas cuma itu ya kalau hujan tembus semua. Nggak nyampe 5 menit lah, kita udah sampai pos pengecekannya. Kita memasukin lokasi trekking, dicek suhu semuanya. Ada kakak-kakak petugas yang siap memeriksa suhu Ini apa lokasi trekking? kita semua yang mau masuk, sama ngeliatin nih pengunjungnya pakai masker apa enggak. Ya, Ya, maaf. ini apa nama lokasinya, Om? PPKB, PPKB itu ya, apa? Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oh, Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. oh ya, makasih Om. Ya. Ada nak? Mobil apa? Satu kita pas punya pas itu dalam novel. Heran bener. Iya. Maksudnya apa nih? Cina. Maksudnya apa sih? Berapa tiket masuk ke PPKA Bodogol? Kalau kami nih rombongan nggak bayar langsung tuh ke PPKA Bodogol, karena sebelumnya kami sudah camping di Bukit Bodogol Camping Ground yang dikelola oleh masyarakat lokal. Itu termasuk Pak RT-nya ikut turun tangan tuh mengembangkan tempat itu. Jadi kita tuh udah bayarnya paketan, bayar camping di situ, kemudian kita bayar juga sekaligus kunjungan 1 hari ke PPKA Bodogol. Harganya untuk orang dewasa 50.000 dan untuk anak-anak 40.000. Mahal nggak? Nah, kalau buat saya, urusan mahal atau tidak itu relatif ya. Karena sebenarnya wisata alam tuh justru adalah wisata yang mahal. Kenapa mahal? Kita harus menghargai loh alam-alam dan hutan, pohon-pohon itu. Itu bukan barang murah. Owa Jawa yang bisa kita lihat, habitat macan kumbang, itu bukan sesuatu yang murah. Itu sesuatu yang kekayaan yang harus kita jaga gitu sampai berkelanjutan nanti, sampai lestari nanti gitu, biar nggak punah. Nah, untuk ngurus-ngurusin kayak gitu kan memang perlu biaya ya. Jadi makanya kalau saya sih pribadi nih ya, kalau misalnya memang masuk Taman Nasional harganya agak sedikit lebih tinggi gitu ya, dibanding misalnya masuk kawasan taman-taman rekreasi biasa, ya saya lebih cenderung setuju ke situ, karena banyak sekali kekayaan alam yang harus kita jaga gitu. Asal kita bayar mahal, biayanya itu benar-benar digunakan untuk konservasi gitu, untuk menjaga kelestarian alam, kelestarian satwa, dan kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di
wilayah konservasi itu. Sama misalnya kepentingan-kepentingan edukasi, kebersihan, dan lain-lain. Itu sih menurut saya. Pada dasarnya si PPKA Bodogol ini didirikan juga salah satu misinya adalah mengikutsertakan warga lokal untuk mengelola kawasan konservasi. Jadi kawasan konservasi ini selain berguna untuk melindungi alam dan kekayaan hayati di dalamnya, tapi berguna juga buat masyarakat lokal atau masyarakat sekitar kawasan. Nah, begitu lewatin pos pengecekan, kita masuk sampai gerbang. Itu juga sebentar sih, nggak nyampe 10 menit. Jalannya enak, adem, ya meskipun batu-batu. Tapi sejuk karena kanan kirinya udah hutan. Udah masuk kawasan hutan deh, nggak ketahuan kalau misalkan itu sebenarnya deket banget sama Jalan Raya Sukabumi. Kita masuk hutan. Ya, katanya ada ini ya, masih ada hewan-hewan ya. Di sini tuh masih yang suka banyak macan kumbang turun. Wah, jauh juga ada. Kalau abis baca-baca informasinya, secara alami PPKA Bodogol itu adalah lokasi perlintasan macan kumbang. Nah itu serem banget kan tuh macan kumbang itu loh. Bahayalah kalau kita ketemu, males juga kan. Makanya kalau kita camping di sini atau kita trekking lah di sini mesti tanya petugas sehingga bisa pilih lokasi mana yang aman. Bukan cuma aman buat kita ya, tapi aman buat si macan kumbang juga. Karena kan kalau dia biasanya hewan itu nggak suka ya sama terlalu banyak manusia, dia pasti akan banyak minggirnya. Ngalah lah kalau dia nggak kepepet-pepet banget, dia nggak mau ketemu orang. Tapi kalau siang hari sih ya relatif aman sih, karena macan kumbang itu mencari makannya malam hari. Dia itu kan nokturnal ya, hewan yang aktif di malam hari. Si macan kumbang ini juga pandai memanjat dan berenang. Nah, buat yang doyan trekking malam, jangan deh. Maksudnya, ya, udah paling benar tuh. Kita harus tahu rute-rute jalur si macan kumbang ini, biar nggak ketemu gitu. Males kan kalau misalnya pas dia lagi lapar kita ketemu. Kalau di sini enak ya, Dek? Bisa lihat pemandangan ya? Kalau naik yang kanvas nggak kelihatan ya? Di belakang ada lagi ternyata rombongan. Ada Sore dari Cimanggis. Depok juga dong ya? Bukan Cimanggis, apa? Cimanggisan. Saya nggak nyangka ya, ternyata PPKAB ini cukup besar dan tertata. Begitu kita kan kayak masuk hutan yang nggak tahu ujungnya apa ya. Ternyata ada halaman parkir yang cukup luas. Terus ada pusat informasinya di sini. Oh, pusat pendidikan konservasi alam. PPKA Bodogol. Di parkiran ini juga muat cukup banyak kendaraan sih menurut kami. Cuma memang nggak tiap kendaraan bisa masuk ke sini. Dari parkiran kita langsung siap-siap buat trekking. Pak RT itu nggak cuma bantuin kita ngebooking tempat ini, tapi juga ikut nemenin jalan ke dalam. Nah, karena ini adalah sebuah pusat pendidikan konservasi alam, artinya memberikan edukasi dan memberikan pendidikan pada pengunjung tentang konservasi alam, makanya setiap pengunjung wajib ditemani interpreter. Ini si interpreter ini semacam guide gitulah, tapi ya tugasnya lebih dari itu. Maksudnya nggak cuma nunjukin jalan, tapi dia akan menjelaskan berbagai kekayaan alam hayati yang ada di dalam lokasi. Termasuk misalnya satwa endemik apa yang jadi penghuni tempat ini, terus tumbuhan-tumbuhan apa yang kita temuin, dia akan kasih tahu nama-nama
namanya, fungsinya, beracun atau enggak, kira-kira kayak gitulah tugas interpreter. Interpreter ini selain ada yang dari staf PPKB, ada juga yang melibatkan masyarakat lokal, ada juga yang melibatkan LSM. Om, kenalan dulu Om, namanya siapa Om? Ya, Namanya siapa? Pak RT aja. Oh, Pak RT, panggilnya Pak RT. Gacung. Pak RT Gacung. Oh, jadi kalau kita misalkan mau ke sini bisa kontak Pak RT Gacung aja. Bisa. Ya. Oh, diurusin sampai tiket masuk. Oke, ya. Tenda. Kita camping, tenda, tiket masuk, terus ke Trek juga. Iya, Oh, sama. didampingin gitu ya. Ya. Makasih Pak RT Gacung. Ini ibu luar biasa ini loh. Ke bangku. Tidur kayaknya. Mama kok kuat nyetir aja sambil nenenin adek. Subscribe guys, kita sekarang sudah di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. Jadi ini buat pengunjung untuk belajar tentang konservasi alam bisa di sini. Aduh, siapa aja pesertanya? Nih dia tuh, rame-rame guys. Ada anak kecil. Nih dia, treknya udah dibeton, tapi panjang. Jalan tayar sih. Dek, hati-hati dia licin deh ini. Ini mah jalurnya enak ini mah. Kalau naik gunung kan bisa juga. Parkir aja Om. Lanjut parkir. Oh. PPKA Bodogol itu masuk wilayah Taman Nasional Gede Pangrango. Jadi yang namanya masuk wilayah Taman Nasional, ingat harus punya SIMAKSI, surat izin masuk kawasan konservasi namanya. Tanjak nggak? Turun nggak? Gue pulang ah. Soalnya gue nggak ada rem tangan. Terus dia berapa meter? Berapa jauh Pak ini? Ya naiknya nanti. Pulangnya naik. Pasti. Ceritain soal perjalanan, yang pertama kita temui waktu mulai menelusuri hutan adalah catwalk namanya. Mungkin orang lihatnya kayak spot Instagramable ya, spot buat foto Instagram. Tapi kalau sama si PPKA Bodogol ini dinamain catwalk. Kenapa dinamain catwalk? Lebih kepada misalnya ini adalah kayak lokasi pengamatan satwa serta tempat menikmati keindahan alam di kawasan Bodogol ini. Ya, jadi dari tempat ini kita bisa ngeliat tuh hamparan bentang alam perbukitan Bodogol. Terus gitu kita bisa lihat tuh kayak burung-burung, kayak satwa yang lain dari sini. Pengalaman kami menyusuri jalan di dalam hutan ini ya gak gampang. Padahal sih kesannya udah ringan ya dibanding kita naik gunung. Karena jalan-jalan di sini udah dikasih step beton dan sebagian juga udah dikonblok. Tapi masalahnya tetap aja licin. Karena apa? Karena kan suasananya basah, terus sering hujan. Nah kan ada lumut-lumutnya tuh. Lumut-lumut itu yang tuh bikin licin. Jadi kadang-kadang beberapa dari kami ada yang kepleset sampai jatuh duduk. Ya gitu, jalannya harus pelan-pelan banget. Malah kayaknya lebih aman kalau ketemu jalan tanah deh. Beruntung juga sih kita ditemani interpreter. Edukasinya dapat gitu, apalagi kalau kita bawa anak ya, mereka dapat pengetahuan baru dan langsung dari lokasi gitu, nggak cuman kayak gambar di buku atau video di YouTube gitu. Dia bisa lihat tanaman paku-pakuan, dia bisa lihat bambu apa yang bisa buat memenuhi kebutuhan minum di hutan misalnya, atau dia bisa lihat tanaman obat yang bisa ngobatin gatal-gatal. Nah, di sepanjang jalan trekking, dia jelasin kita ketemu tanaman apa aja, tumbuhan apa aja, apakah itu tumbuhan obat, apakah itu tumbuhan konsumsi, apakah jangan-jangan itu malah tanaman yang beracun atau berbahaya kalau kita sentuh, yang bikin gatal segala macam, atau yang
berduri gitu loh. Jadi tanaman ini emang lucu-lucu banget. Ada kalau misalkan tanaman yang bisa mengakibatkan gatal, tapi kalau kita tahu ada juga tanaman yang bisa menyembuhkan gatal-gatal itu. Itulah kira-kira hebatnya. Ya alam itu memang hebat ya. Lebih hebat lagi yang menciptakannya, gitu kan? Ini obatnya Pak. Mana Pak? Mana obat Yang gatal? ini Bu, ini obat gatal. Oh, Kalau ini bisa untuk obat mah atau bisa untuk obat misalkan kita yang ininya Pak. Bisa ini pakai yang untuk yang habis melahirkan. Ini yang dimakan yang daun muda gininya Pak sama ibu-ibu. ini daun apa namanya? Ini namanya pakurane atau itu selaginella ini. Ini untuk obat juga. Ini sepanjang jalur ini banyak tanaman obat Pak. Nggak boleh diambil ya? Nggak boleh. Ini hanya kita darurat. untuk ini ya kalau kita keadaan darurat itu bisa Pak. Kalau kita kehabisan makanan ini bisa dimakan. Daun ini. Kalau kita gatal-gatal kena serangga ini. Ini kalau bisa bintik-bintik Bu putih ya. Ini kan suka di sini kan ada airnya ya. Gatal tapi putih. Nah, ini bisa pakai ini. Oh, dia apa ya? Caranya kita dibilas, ini kan kayak keluar kita pakai rinso. Yang kedua kalinya Pak ya di tangan dibilas. Nah, ini keluar busanya kayak gitu. Ini untuk obat. Namanya pohon? Ini nama harenong bulu. Kalau ini untuk obat lambung mah, ini di sini namanya Trinyuk kapas Pak. Ini dibilas, diminum, cuman airnya pahit banget. Buat apa itu Pak? Untuk lambung Pak. Lambung. Ya. Lambung gitu ya? Ya, untuk lambung ini bisa juga. Mata Pak, sama obat Bukan bambu ya, bukan. Ini untuk obat. Ini tebas ada airnya. Terus diteteskan Pak. Kalau kita merah, kita nggak bawa obat mata misalkan keadaan darurat ini bisa digunakan. Pak. Ini dia bambu Ya. cangkore. Ya, bambu cangkore. Jadi ini Tapi sebagai dia nggak ada, jalur, dia nggak ada bulunya itu ya. Ini banyak untuk tanaman obat. Makanya kalau kita bawa anak-anak ke sini, kita perkenalkan untuk apa aja yang bisa dimakan, apa aja yang bisa untuk obat, Pak. Ini pohon yang jangan dipegang. Ini dia nih, ini duri rotan. Tajam apa-apa. Jadi kalau menurut kami rekomen banget deh jalan-jalan ke sini. Petualangannya dapat ya, masuk hutannya dapat, suasana hutannya dapat, dan ilmunya juga nyangkut loh. Karena kita langsung belajar dari lokasi, belajar dari lapangan. Ya, modelnya. Oh, ini kebanyakan dipakainya kayak Sekitar barang, 15 ya, menit asli. jalan kaki sampai dah. Kita 15 menitan lah, 15 sampai 20 menit lah sampai kita di Canopy Trail. Ini agak licin ya. Hati-hati. Ya. Ini dia Canopy Trail. Di Bodogol. Ayo. Cuma boleh 6 orang masuk ke sini. Wuhu. Wuhu. Coba lihat mah. Canopy Trail itu sebenarnya dibuat untuk memudahkan peneliti mengamati satwa yang tinggal di pucuk-pucuk pohon. Ya, itu yang saya bilang tadi, biasanya owa Jawa atau bermacam primata emang hampir nggak pernah nyentuh tanah karena mereka beredarnya di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Apalagi hutan hujan tropis yang masih asli tuh, pohonnya bisa puluhan meter menjulang ke atas. Makanya jembatan ini dibangun di antara pohon-pohon tinggi. Tadinya pohon beneran yang digunakan untuk menambatkan si jembatan. Tapi karena pohonnya mulai lapuk, dibikin deh pohon jadi-jadian dari beton. Jadi si Canopy Trail itu yang bagian tengah ditambat di pohon beton itu. Akhirnya sampai. Oke, guys. Mama ada kok. Kenapa kan tangannya mau lihat? Pakai apa di sebelah saya aja? Apa lihat? Enggak, santai. Nah, Canopy Trail ini menjadi puncak penjelajahan kami di PPKA Bodogol. Nah, dari sini tuh kita bisa ngelihat
perlunya canopy trail itu adalah untuk ngelihat kegiatan hewan-hewan yang biasanya ada di puncak-puncak pohon. Jadi kalau peneliti itu kita bisa ngelihat tuh. Gitu deh. Padahal sih sebenarnya tempat ini nggak cuma punya canopy trail yang menjadi Ya daya biasanya di tarik. puncak-puncak Ada ketinggian. curug juga, ada beberapa curug malahan, biar bukan nggak cuma goyang-goyang. satu. Cuma ya gitu, meskipun tadi sebelum Sampai berangkat ujung kita dulu deh sempat kita deh. niat mandi Ais di mau air foto terjun, tapi apa daya, kita nggak mau juga pulang ke sorean gitu kan ya. Jadi kita sih ngambil amannya aja deh, udah siang kayak gini, kita nggak mau pulang ke sorean, apalagi di musim hujan banyak anak-anak kecil, adek Kay yang digendong Tante Desi, waduh super kuat nih Tante Desi sambil trekking sambil gendong anak. Nah, mendingan kita langsung cabut aja deh, balik kanan dari canopy trail itu. Ya, alhamdulillah sebelum pulang kita sempat makan siang dulu. Makanannya adalah bekal yang dimasak oleh chef andal Tante Desi di lokasi camping pagi tadi. Saking capeknya kita makan sampai nambah-nambah kekenyangan. Apalagi stok nasi liwetnya kan banyak, terus lauknya juga banyak. Sayang kan misalnya masih ada sisa terus repot-repot mau pulang, yang mendingan dihabisin sekalian. Buat yang mau kesini sebenarnya ada penginapan, bentuknya mes kayak gitu. Dan kalau misalnya mau bikin edukasi training lah gitu, misalnya bikin training untuk berkelompok itu bisa juga sih di sini. Ada tempat buat nginepnya, dan kalau mau camping sebenarnya di sini juga bisa. Jadi nggak perlu kayak kami di luar tuh bisa, tapi ya harus tetap aja harus ini dulu, harus konfirmasi dulu sama petugasnya. Akhirnya kami pulang juga. Di perjalanan pulang kami mencoba jalur lain. Sengaja cari jalan off-road. Ini semua berkat keisangan Om Novem sebenarnya. Jadi memang Bapak ini sengaja mencari trek yang menyediakan kubangan. Jadi kasihkan sendiri sebelum kita ketemu jalan mulus beraspal lagi. Satu mobil sempat kejebak nih di trek off-road kita yang kita lalui buat pulang, si Toyota Hardtop. Tapi selebihnya kalau yang Land Rover semua aman terkendali.
Kanan, kanan. Yan. Keluar trek off-road ini, baru deh ketemu jalan yang mulus di kawasan Lido. 11-12 loh mulusnya sama jalan tol. Udah gitu lebar-lebar lagi jalannya. Nah, si jalan bagus ini ujungnya adalah Jalan Raya Bogor Sukabumi. Jadi, kita tinggal belok kiri sampai deh ke Tol Bocimi. Sekian perjalanan kami kali ini, mengesankan soalnya kita nemu hutan dan bisa belajar konservasi yang lokasinya nggak jauh dari kota. Biasanya kita kalau ke lokasi camping tuh mesti jauh-jauh banget ya. Tapi ini tuh yang beneran keluar tol, nggak nyampe setengah jam, udah sampai di kawasan PPKA. Suasana hutannya dapet banget malahan. Saya sih rekomendasi ya kalau mau nyoba teman-teman keluarga-keluarga yang pengen ngajak anak, pengen ngerasain gimana sih rasanya masuk hutan, bisa coba kesini. Sok atuh, dibawa anak-anaknya. Tetap ikuti perjalanan kami selanjutnya di Ajak Anak. Pastinya banyak tempat-tempat yang berbeda yang kita akan ceritakan. Ajak Anak itu kan channelnya keluarga yang suka jalan-jalan dan gemar berpetualang. Udah, gitu ya. Assalamualaikum. Dah.